Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bahas pemerintah yang akan rilis GovTech atau Government Technology. Biar lebih jelas dan gak rancu, kita lihat aja video berikut. Digitalisasi tadi juga kita laporkan, Presiden 17 Agustus ingin meresmikan atau launching nanti program Government Technology ini yang akan nanti menyatukan semua apps yang ada di kementerian lembaga. Dengan demikian akan terjadi dari masalah efisiensi dan juga pengurangan korupsi. Dan ini saya pikir Presiden tadi merintahkan juga untuk segera dikerjakan untuk semua penduduk kita, keluarga itu dapat punya bank account. Karena memang Januari kita akan mulai ngetes mengenai GovTech ini dengan bantuan sosial langsung sehingga targeted bisa dicapai. Dan ini saya kira kita sudah menghitung bisa berapa besar yang kita hemat, mungkin bisa hemat sampai 100 triliun dan seterusnya nanti secara bertahap itu akan bisa dicapai. Angka-angkanya nanti saya kira bisa diberitahu kemudian. Tapi studi dan pekerjaan ini mengintegrasikan ini semua sudah dilakukan. Presiden tadi malah memberikan sebelum selesai akan menemui anak-anak muda Indonesia yang berjumlah 300 orang yang menyiapkan tadi government teknologi ini. Dan juga ada 185 guru-guru gasing yang dari seluruh Indonesia untuk bertemu dengan Presiden lagi diatur oleh Sekap. Waktunya kita mungkin melihat Sabtu atau Minggu atau Senin untuk Presiden memberikan arahan pada mereka atau apresiasi terhadap guru-guru ini. Dari video yang tadi kita lihat, pemerintah bilang akan menyatukan semua aplikasi pemerintah. Aplikasi pemerintah itu udah 27.000 loh. Dan akan dirilis 17 Agustus. Nah ini yang rancu nih. Menyatukan semua aplikasi pemerintah dengan tenggat waktu 17 Agustus nanti. Nyandak apa enggak? Sampai apa enggak? Atau 17 Agustus nanti baru start kerja. Kayaknya yang kedua tuh yang paling possible. Baru start kerja 17 Agustus nanti. Nggak mungkin lah 17 Agustus nanti semua aplikasi pemerintah 27.000 langsung sinkron. Itu Project Tipes namanya. Efisiensi dan eliminasi korupsi. Oke, itu poin yang bagus. Januari akan mulai dites untuk distribusi bansos. Jadi Januari 2026 kayaknya bakal di trial GovTech ini. Bisa hemat 100 triliun katanya. Nah ini data dari mana nih? Harus dijelaskan lagi nanti. Kemudian akan dikerjakan oleh 300 anak muda Indonesia. Nah ini yang belum pernah diekspos. Kemarin juga bilang akan bangun AI sendiri versi Indonesia. Akan dikerjakan anak-anak muda. Tapi sekarang juga nggak ada beritanya lagi. Nah ini mau dikerjakan 300 anak muda. Nah siapa 300 anak muda ini? Nah sebelum kalian emosi, tahan dulu. Sebenarnya ini program yang bagus banget teman-teman buat bangsa kita. Asal eksekusinya bagus. Nah eksekusi itu yang sering jadi masalah di sini. Kita belajar dulu ya GovTech itu apa? GovTech itu ya Government Technology. Teknologi yang dirilis oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Biasanya GovTech di negara maju itu bentuknya kayak suatu lembaga sendiri atau bahkan lebih mirip kayak startup ya, tapi di bidang government. Dan mereka ngerilis teknologi-teknologi bagus yang bisa mengintegrasikan semua layanan masyarakat dan ngebuat masyarakat jadi melek digital dan transaksinya secara digital. GovTech sendiri ini biasanya outputnya ini ngasilin produk-produk yang benar-benar terintegrasi dan dipakai beneran sama masyarakat dan pemerintahnya. Sebenarnya Indonesia tuh udah punya GovTech sendiri. Dulu dirilis sama Presiden Joko Widodo tanggal 27 Mei 2024. Kemudian di bulan September 2024 mereka melakukan launching terbatas terhadap 3 produk INA Digital. INAPAS, INAKU, dan INAGov. Mereka mengklaim itu adalah rilis terbatas untuk menguji dan mengumpulkan data untuk pengembangan yang lebih bagus. Tapi sampai sekarang juga nggak ada suaranya lagi. Sampai akhirnya kemarin pemerintah di tanggal 17 Agustus nanti akan merilis GovTech. Nah, bedanya apa nih? Apa GovTech yang sama atau yang berbeda nih? Sukanya tumpang tindih, sukanya ngeluarin terus nggak dilanjutin lagi. Padahal serius, INA Digital ini secara produk bagus loh. Cuman belum ada bentuknya aja nih. Kita buka websitenya. Websitenya bagus loh. Nah, teman-teman sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyiin lonceng buat channel gue biar makin berkembang. Thank you. Kita googling aja ya. INA Digital udah ada, gue udah pernah googling. Langsung ada nomor 1, inadigital.co.id tuh. Websitenya bagus, bener-bener website modern dan gak kalah lah sama tetangga-tetangga sebelah. Oke nih kalau dipamerin tuh. Ini bisa bikin website yang proper. Ini nih yang gua mau nih. Infografis begini atau animasi begini yang bagus, yang proper. Jadi kelihatan keren, nggak kayak di Cortex. Kayak gini-gininya aja nggak keren, padahal game mahal banget. Ini bagus loh websitenya. Ini bukti kalau pemerintah juga bisa bikin website yang bagus, apalagi bagian ininya itu keren banget. Menyatukan talenta digital terbaik bangsa. Bagus loh. Ini gue akuin. Gue baru kali ini review website pemerintah. Ini bagus. Jelas semuanya. Terakhirnya ada FAQ. Dan struktur websitenya kalau kalian perhatiin bagus. Sampai ada karir segala. Jadi dibagi 4 section ya. Tentang kami. Cara kerjanya apa. Perjalanan INA Digital kayak apa. Layanannya apa aja. Dan karir.
Kemudian yang terakhir ada blog buat ngangkat SEO. Itu website yang bagus dan standar dengan UI UX yang keren begini. Nah, kalau kita buka nih, secara tampilan bagus banget ya. Gue suka banget UI UX-nya. Kalian yang ngerjain Ina Digital keren UI UX-nya. Coba kita buka Inapas ya. Inapas ini kalau di Singapura macam Singpass. Jadi kalau kita pakai aplikasi pemerintah sekarang kan loginnya beda-beda ya. Pakai ini loginnya ini, pakai itu loginnya itu. Nah, Inapas ini berusaha nyatuin semuanya. Lu masuk ke aplikasi pemerintah, loginnya pakai Inapas, satu pintu aja. Keren. Ini kenapa masih staging nih? Jangan begini dong. Inapas Early Access udah ada ya sebenarnya. Verifikasi. Ya, cuma belum dipasang aja di aplikasi-aplikasi pemerintah. Kalau kita lihat di sini emang masih Early Access ya. Jadi nggak semua orang dapat aksesnya sampai sekarang. Oke, kita ke Inaku, portal pelayanan publik terpadu yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan digital pemerintah dalam satu pintu. Nah, ini yang namanya super apps-nya nih. Namanya Inaku dulu. Sebenarnya udah dibuat konsepnya bagus banget ya. Aduh, bagus banget ini. Inagov membantu ASN mengakses berbagai layanan pemerintahan secara efisien, menyederhanakan administrasi dan mengelola data secara terpusat. Websitenya juga bagus. Aduh, ini website keren banget sih. Sayangnya apa? Program ini tuh nggak jalan, nggak ada juntrungannya sampai sekarang. Padahal bagus banget. Aduh, malah yang rilis macam Cortex. Puyeng malah gua. Kenapa website Danantara jelek ya? Wah, ini website bagus loh, Pak. Pakai aja Pak ini, Pak. Asli. Developernya Ina Digital, Pak. Bagus websitenya. Ganti tuh Danantara pakai ini. Pasti keren. Nah, sekarang kita ke pembahasan seriusnya ya. Kita mau belajar GovTech dari negara yang GovTech-nya udah jalan banget. Namanya negara Singapura. Bang, lu tuh bandingin sama negara Singapura ya mana lagi? Itu negara udah deket, kecil, bagus lagi. Belajar dari situ aja gak usah jauh-jauh. Tuh dibanding ngabisin tiket, ngabisin biaya kalau kejauhan. Ke Singapura deket, bagus lagi. Nah, GovTech-nya Singapura ini diinisiasi sama namanya Gerakan Singapore Smart Nation, bukan gerakan ya, program. Kalau kita buka websitenya Singapore Smart Nation, keren banget. Tapi tadi website Ina Digital nggak kalah sih. Keren, Indonesia tuh bisa buat, emang anak-anak Indonesia tuh jago emang. Eksekusi di pemerintah tuh pasti jelek. Itu tadi bagus. Nah nih, kita lihat visinya deh. Udah nggak dipertanyakan lagi lah. Website ini bagus. Kita lihat visinya teman-teman. Visinya itu, the Smart Nation Initiative is a whole of nation effort led by the Ministry of Digital Development and Information (MDDI). Kalau di sini Komdigi ya. To build a thriving digital future for all. Jadi, gerakan Smart Nation Singapura ini ngebangun to build a better, meaningful, and fulfill life for our people enabled by technology. Jadi buat memajukan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi. Nah hasilnya Singapore Smart Nation ini menghasilkan Singapore Government Technology atau Singapore GovTech. Kita bisa buka websitenya juga. Kalau dibuka websitenya keren juga. Nah websitenya ini kalau kalian lihat macam website apa? Website startup, bener-bener. Nggak kayak government, nggak kaku, nggak apa. Bener-bener keren. Kita langsung aja lari ke produk dan service-nya ya teman-teman. Overview. Jadi Singapore GovTech ini udah ngerilis banyak banget aplikasi. Crowdfunding, digital service, digital storage and verification, education, employment. Semua sektor dilakukan digitalisasi yang menyeluruh. Nah, kita buka salah satu ya. Digital storage and verification. Namanya FileSG. Kenapa pakai FileSG dan lain sebagainya? Kalian berpikir ini kayak apa? Buat gampang jelasin ya. Ini adalah Google versi Singapura. Maksudnya apa? Kalau di Google kita mau nyimpan file, ada Google Drive, dia punya sendiri namanya FileSG. Nah, misalkan kita buka lagi salah satu terobosan mereka yaitu crowdsourcing. Di crowdsourcing ini ada program namanya Vulnerability Disclosure Program, VDP. Nah, kalau kalian nemu cyber security yang lemah di pemerintahan Singapura, bisa langsung report ke program ini. Nanti bisa dapat reward, teman-teman. Keren kan? Coba ini vulnerability dibuka buat Cortex, report. Semua orang report. Bercanda. Oke, sekarang kita bahas yang penting. Kenapa sih setiap program atau aplikasi pemerintah di Singapura itu punya standarisasi yang bagus? Kenapa setiap aplikasinya bagus dan berhasil? Gue dulu udah pernah bandingin ya Cortex Indonesia versus Cortex versi Singapura. Dan hasilnya pasti bagus. Karena apa? Karena dia buat produk-produk yang jadi dasar ngebangun aplikasi pemerintah. Kita bisa ibaratin dia ini kayak Google-nya versi Singapura. Misalkan apa? Kita mau login. Kalau di Google, kita login pakai akun Google. Kalau di pemerintahan Singapura, kita login pakai Singpass. Kita mau simpan file. Kalau di Google pakai Google Drive. Dia buat lagi FileSG. Kita mau disburse uang ke masyarakat. Tadi kan kita ngomongin bansos di depan. Kalau di Google ada Google Payment. Kalau di pemerintah Singapura, di GovTech-nya mereka, itu ada namanya GovWallet. Jadi banyak aplikasi yang jadi dasar dan tumpuan standarisasi aplikasi-aplikasi yang akan dibangun di atasnya. Jadi proses ini nggak instan.
Ina Digital tuh udah bagus. Dia buat basic layernya dulu lewat InaPass tadi. Bang, lihatnya di mana? Kita bisa lihat di websitenya di sini. Ini menarik banget menurut gua. Kita lihat di For Government Agency. Jadi misalkan ada agensi-agensi atau software house yang ingin ngerjain project government, ada panduannya di sini. Ada namanya software development. Nah, ada namanya yang bagus banget ya. 2, Singapore Government Tech Stack sama Government on Commercial Cloud. Jadi ada panduannya sendiri nih. Singapore Government Tech Stack mengatur apa? Mengatur aplikasi apa aja atau standarisasi apa aja kalau kamu mau ngebangun aplikasi pemerintah. Kita buka yang paling menarik dulu deh. Singapore Government Tech Stack. Coba. Nah, yang menarik di GovTech Singapura ini bener-bener developer friendly banget. Kenapa? Sampai ada portalnya, Singapore Government Developer Portal. Jadi bener-bener kayak startup sendiri. Kalian misalkan ya, kalau pakai Facebook, misalkan Facebook API dan lain sebagainya, pasti kan login ke developer.facebook.com atau developer.google.com kalau kalian mau pakai Google API atau api.google.com, gue udah lupa ya. Nah, ini dia ada sendiri, developer.tech.gov.sg. Jadi bener-bener developer friendly dan udah distandarisasi bagus. Kita lihat ya, Singapore Government Tech Stack ini tuh. Ada nih overview-nya kayak apa, key objektifnya dia mau kayak apa. Bisa lower the cost loh ini. Nah, Singapore Government Tech Stack ini dibagi dua, ada service layer dan ada base layer. Service layer itu komponen yang diredesign, yang di bawahnya adalah base layer. Developer tool yang distandarisasi. Terus ada layer di bawahnya lagi, network dan infra service dan government on commercial cloud GCC. Nah, di service layernya ini, misalkan apa? Kamu mau buat aplikasi pemerintah. Kalau mau analitik, kita udah ada nih analitiknya. Namanya WOGAA, Powered by GovTech. Pakai yang ini. Lu mau desain sistemnya kayak apa? Biar desainnya nggak beda-beda, biar nggak meletot-meletot, biar nggak jelas. Lu pakai Singapore Government Design System. Gua satuin desain lu nggak mencar-mencar. Nah, lu mau digital identity, kita punya banyak. Bisa pakai SingPass, bisa pakai CorePass, Corporate Pass tuh. Lu login sebagai corporate. Nah, ini bisa disatuin jadi OSS kalau di Indonesia ya. Macem-macem. Nah, lu mau disburse duit ke masyarakat, lu bisa pakai GovWallet. Lu mau data transfer, ada Cloud File Transfer. Banyak banget dan semuanya udah standar. Di base layernya bahkan ya, ini diatur loh, tools apa yang boleh dipakai sama programmernya. Terus di layer bawahnya, lu kalau mau hosting on-premise, ya udahlah on-premise. Kalau lu mau hosting di cloud, dia punya cloud sendiri namanya Government on Commercial Cloud. Oh, dia kerjasama sama AWS, Azure, dan Google Cloud Platform. Tapi dia punya platformnya sendiri. Wah, keren banget sih. Bahkan buat teman-teman yang programmer nih, kalian kalau mau ngedeploy, udah ada rancangan arsitekturnya yang standar dari mereka. Namanya ShipHeads, Secure Hybrid Integration Pipeline. Heads, Hive Agile Testing Solution. Environment-nya ini nih, diatur, ada gambarnya, diagramnya. Lengkap banget. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau kita mau ngebuat GovTech harus berkaca sama Singapura. Jadi itu harus dibuat layaknya perusahaan teknologi yang proper dengan produk-produk berkualitas. Itu tuh setara menurut gua, setara sama Google, setara sama ByteDance-nya TikTok, setara sama Amazon, setara sama Facebook. Lembaga itu tuh berdiri sebagai perusahaan teknologi versi government. Jadi nggak bisa buatnya misalkan deadline-nya 17 Agustus, itu nggak mungkin. Kalau mau misalkan dipakai untuk bansos dulu, ya boleh, tapi kayaknya nggak bisa disebut sebagai GovTech ya, menurut saya ya. Dan menurut aku, lanjutin aja Ina Digital yang udah bagus itu, dan rilis produk untuk mendukung aplikasi-aplikasi pemerintah yang akan dibangun. Jadi nggak semerta-merta kita mencoba menyatukan semua secara ekstrim tuh nggak. Singapura juga punya banyak aplikasi pemerintah, beda-beda. Tapi berjalan di atas basis atau layer yang sama. Itu kan yang dibutuhin kan. Kalau istilahnya mobil, tipenya bisa beda-beda tapi mereknya tetap sama. Toyota atau Honda, mereka punya teknologi yang sama. Walaupun mobilnya beda-beda, harganya pun beda-beda, tapi mereknya sama. Karena standarisasinya sama. Dan yang terpenting buat GovTech Indonesia itu adalah rilis namanya InaPass menurut gua. Karena ribet banget sekarang login, banyak banget. Kalau bisa terintegrasi dalam satu pintu itu akan lebih bagus. Dan kalau bisa identitas kependudukan digital itu disinkronin aja udah sama Ina Digital atau InaPass. Jadinya nggak usah double-double begitu. Goal kita kan apa? KTP itu, iktp itu setara sama SingPass di Singapura. Ngapa-ngapain pakai SingPass kelar di Singapura itu? Kita harus fotokopi KTP kan nggak lucu. Nggak usah lah. Tapi proses itu memang nggak sebentar, harus butuh proses. Nah, yang kedua, mungkin untuk project bansos yang akan dirilis Januari nanti, boleh berpikir rilis semacam Singapura namanya GovWallet. Nah, GovWallet di Singapura itu untuk mendisburse uang ke masyarakat. Nah, itu yang boleh dicontoh tuh, dua berarti. Kita bisa tiru SingPass
sama kita bisa tiru Gov Wallet untuk jangka pendek di Januari tahun depan. Nah, itu aja teman-teman. Jadi kita udah tahu ya gimana sih GovTech yang proper itu seharusnya dibangun. Semoga bisa menginspirasi kalian, dan teman-teman mungkin yang lebih jago dari gua boleh menanggapi, dan gua kalau ada salah gua juga say sorry. Mungkin gua kekelibet ngomong atau apa, tapi tujuan gua baik banget. Gua dukung program GovTech itu asal eksekusinya benar, dan gua ngelakuin video ini karena gua sayang sama teknologi di negara gua. Gua sayang sama potensi-potensi anak bangsa yang sebenarnya bagus, tapi kok dipandang sebelah mata gara-gara produk pemerintah tuh nggak ada yang bagus. Padahal talenta kita tuh bagus-bagus, tapi malah lari ke luar negeri. Itu aja review dari gua. Maju terus buat teknologi Indonesia. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, biar channel gue ini makin berkembang.